Oke? Kita berdoa. Haleluya. Terpujilah namamu Bapa. Engkaulah Tuhan yang Maha Kudus. Tuhan, masa yang sulit sudah semakin kami hadapi. Terkadang kami, Tuhan, bingung untuk mengambil kesimpulan. Dan kami akui, Tuhan, terkadang kami mengandalkan pikiran. Bapa di dalam sorga, ajar kami ya Bapa, supaya kami, setiap kami benar-benar Tuhan, mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan, apapun yang terjadi di bumi saat ini, berikan kami hikmat kebijaksanaan. Selamatkan anak-anak-Mu Tuhan. Selamatkan anak-anak-Mu dari masa pencobaan Tuhan yang datang melanda bumi. Berat Tuhan yang akan kami hadapi. Namun kami tahu Engkau menantikan kami dalam perjuangan. Tuhan, terkadang kami tidak bisa mengerti apa yang kami hadapi. Kami hanya berserah penuh kepadamu. Bapa yang kudus, ampuni hamba-Mu Tuhan. Jikalau ada perkataan yang salah yang keluar dari mulut hamba-Mu ini. Ampuni hamba-Mu ya Bapa. Jikalau ada perlakuan yang kurang berkenan di hadapan. Begitu juga dengan kami yang ada di sini Tuhan. Ampuni segenap dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan, kami orang yang berdosa. Namun kami tahu Engkau datang kepada orang yang berdosa. Kami percaya Engkaulah yang akan menyertai setiap langkah kami. Tuhan, sanak saudara kami dimanapun mereka berada, telah banyak Tuhan yang menerima segala apa Tuhan yang Kau larang. Namun kami akan tetap berseru-seru kepadamu Tuhan. Namun kami berserah, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Izinkanlah kami Tuhan untuk benar-benar senantiasa menerima pesan yang daripada Engkau, menguatkan, meneguhkan hati kami, agar kami semakin diteguhkan dan dikuatkan oleh segala apa yang kami hadapi. Bapa, saat ini Tuhan, anak-anak-Mu yang masih berada di perkotaan, berikanlah mereka hikmat dan pengertian Bapa, dan berikan damai sejahtera untuk mengambil segala keputusan. Kami tahu Tuhan, kami harus benar-benar teguh di dalam firman. Oleh karena itu kami memohon pertolongan-Mu, agar setiap kami mampu berjalan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Engkaulah Bapa yang maha mulia. Engkaulah Bapa yang Maha Kudus. Kami hanya akan senantiasa berdoa dan berseru kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sebab kami tidak sanggup, kami tidak mampu berjalan Tuhan di saat kami sendiri. Namun ada Engkau yang menguatkan kami. Bapa yang kudus yang bertata dalam kerajaan sorga. Hamba membawakan saudara-saudara hamba Tuhan yang ada ikut bersama-sama dalam peribadatan ini. Engkau semakin meneguhkan hati mereka di dalam perjuangan. Engkau yang akan mencukupkan segala kebutuhan keperluan hidup mereka Tuhan. Supaya nama-Mu semakin dipermuliakan. Engkau yang menyatakan keselamatan bagi setiap anak-anak-Mu. Engkau yang menggenggam erat tangan kami ya Bapakku, yang tidak akan pernah membiarkan dunia ini merampas kami dari genggaman tangan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang mulia. Berulang kali kami akan datang kepadamu, memohon, kuatkan dan teguhkanlah hati kami. Kami berterima kasih, kami bersyukur ya Bapakku, sebab Engkau Tuhan yang maha mulia. Glory hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Kasih anugerah yang daripada Engkau, serta persekutuan di dalam Roh Kudus-Mu lah yang akan selalu menyertai kehidupan kami sampai Maranatha kedatangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau yang meneguhkan kami, supaya di saat kedatangan-Mu Engkau mendapati kami setia tidak bercela. Engkau bentuk kami menjadi gadis bijaksana yang akan selalu menyalakan pelita dan mempersiapkan minyak dalam buli-buli di saat kedatangan-Mu. Kami berdoa,
Kami bersyukur oleh karena kasih dan pengurapan-Mu dan penyertaan-Mu dan berkat yang Engkau curahkan akan kehidupan kami. Haleluya, kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Hamba akan melakukan Tuhan segala apa yang Kau perintahkan. Syukur bagi-Mu Bapa. Glory Hosana. Haleluya. Amin. Oke, barusan Tuhan mengingatkan bagi kita semua. Barusan Tuhan mengingatkan bagi kita semua, ini kita jiwa-jiwa yang sudah memberi diri untuk tidak menerima, gitu ya kan? Nah, dan untuk teguh. Tetapi itu tidak cukup bagi keselamatan saudara. Tadi Tuhan bukakan, seandainya Tuhan datang saat ini, hanya ada berapa di antara kita yang terangkat. Jadi dari hari ini selidiki hati. Tuhan tadi menunjukkan orang-orang yang ikut bergabung di dalam grup ini masih harus melakukan pemberesan. Ini masih ada loh yang masih menyimpan kepahitan. Ini masih ada yang masih mementingkan diri sendiri. Ini kita masih ada yang kurang bersekutu di dalam Tuhan. Jadi percuma kita setia tidak menerima itu di dalam tubuh. Tapi kalau kekudusan di dalam persekutuan kita akan Tuhan itu tidak terlaksana, ya. Di saat berdoa tadi Tuhan bukakan, tapi Tuhan karena mengasihi kita, ya. Kita sudah berjuang. Jadi jangan sampai perjuangan kita itu sia-sia. Kita sudah berjuang. Jangan sampai perjuangan kita itu tinggal sedikit saja. Tetapi kita gagal, kita batal. Ya. Jadi dari hari coba selidiki dulu. Ada hati kita yang kurang beres dengan tetangga, dengan saudara, dibereskan. Tuhan katakan, engkau beribadah kepadaku. Tetapi pemberesan dengan saudaramu tidak engkau lakukan. Jadi tinggalkan dulu peribadahanmu. Nah, itu tadi Tuhan bukakan. Aja apa kita ini ya. Jadi tolong ya bertobat. Jadi untuk apa saudara tidak menerima tetapi tidak menerapkan kekudusan di dalam diri kita ya. Nah ini juga Tuhan ingatkan. Masih ada di antara kita yang masih mau mengucapkan perkataan-perkataan yang bukan berasal daripada Tuhan. Jadi tolong diperiksa. Ini saya akan bukakan semua karena memang kita ada di dalam pelayanan roh. Nah, dan masih ada di antara kita yang keras hatinya. Yang masih mengandalkan pikirannya. Yang masih merasa benar sepenuhnya. Jangan, ya. Dosa kekerasan hati ini sangat besar, ya. Ini sangat besar. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia selalu merasa benar dengan apa yang ada dalam dirinya. Ini dosa Yehuda ini, ya. Nah, jadi tolong bagi engkau yang merasa engkau yang selalu merasa benar, bertekuk lutut di hadapan Tuhan, ya. Bagi engkau yang masih memiliki persoalan dengan siapapun, masih ada tertanam kebencian, tulis namanya. Doa akan datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mengampuninya, aku mengasihinya. Cukupkan dia makan minumnya Tuhan. Saya tahu ya Bapa, saya tersakiti oleh perkataannya, saya tersakiti oleh perbuatannya. Namun Engkau mengajarkan kami untuk mengasihi sesama kami. Tuhan, secara jasmani saja dia Tuhan mencerca saya, tetapi secara roh saat ini dia terjatuh. Tuhan, tolong dia Tuhan. Perkatakan itu bagi orang yang membenci saudara. Jadi kalau masih tertanam di dalam hatimu itu, jangan harap ikut terangkat. Sekalipun saudara pindah ke perkampungan, sekalipun saudara lari ke pegunungan, sekalipun tanda itu tidak diterima, kalau tidak ada pengkoreksian di dalam kekudusan akan segala karakter, sia-sia. Ya. Jadi Tuhan lagi bukakan. Jangan mementingkan diri sendiri. Dalam artian segala sesuatu itu hanya dilakukan untuk diri sendiri. No, jangan. Jadi jikalau engkau sudah mengetahui kebenaran, bawa saudaramu, beritakan kepada mereka. Ada kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Di dalam Yeskiel, Tuhan katakan, jikalau hari ini aku memerintahkan orang berdosa itu untuk mati, maka dia akan mati di dalam dosanya. Namun engkau tidak memperingatkan dia akan segala dosanya. Tetapi di saat dia diperintahkan akan mati, tetapi engkau telah memperingatkan dia dan dia tidak bertobat, maka engkau sudah selamat. Jadi kalau kita tidak memperingatkan saudara kita tidak melayani mereka, maka Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya ini daripada kita.
Hello saudara, inilah standar kekudusan itu. Inilah memang yang tidak masuk akal itu kalau aku sampaikan kepada semua orang. Kalau sesuai dengan itu Bu, siapa yang masuk surga katanya? Ya memang sedikit yang masuk surga, saya bilang. Sangat sedikit. Karena Tuhan akan menyelidiki setitik noda di jubah saudara. Aku mengasihi engkau sekalian, Tuhan sangat mengasihi. Apa dosa-dosa yang harus kami lepaskan dari diri kami? Keegoisan, kemunafikan. Kenapa dikatakan Tuhan kemunafikan? Pintar kali kita menyampaikan kebenaran sementara kita tidak melakukan. Kita mengatakan orang untuk baik gitu ya kan. Oh kamu harus seperti ini, kamu harus mengasihi. Sementara dia tidak menerapkan. Lepaskan, bertobat, ya, bereskan, ya, nyatakan kasih Tuhan berlimpah dalam hidupmu. Kalau kasih Tuhan berlimpah dalam hidupmu, seberapa jahat pun orang kepadamu, yang ada di sini kasih dan damai sejahtera. Seberapa besar mereka menganiaya engkau, menghujat engkau, yang ada di sini aku mengasihimu saudaraku. Ya, bereskan itu. Dari tadi saya berkhotbah ternyata masih banyak yang tidak beres ini hatinya masing-masing. Kita mau ke sorga, ya. Jangan di dalam cairan-cairan ini kita say no to. Tetapi di dalam karakter kita tidak terbentuk, sama saja. Ya, jadi tolong, jangan tanggung-tanggung. Hidup di dalam Tuhan itu jangan suam-suam kuku. Ya, kalau dingin-dingin sekalian, panas-panas. Yang suam-suam kuku, coba. Kalau kita dingin sama sekali tidak datang kepada Tuhan, oh hidup makmur itu sejahtera. Ya, yang ada iblis itu mengasup. Mereka diasup dengan gizi, dengan materi, dengan segala kelimpahan. Supaya apa? Supaya dia enak di dalam dunia, tidak datang kepada Tuhan. Ya, itulah yang sama sekali dingin tadi. Ya, jadi jangan iri melihat kekayaan dunia. Jangan katakan, oh dia penyembahan seperti ini, tetapi dia punya uang, harta segala macam. Ya, harta itu apa semuanya dari Tuhan. Iblis saja menawarkan kepada Tuhan. Dia akan menawarkan kerajaan dunia kepada Tuhan. Ya kan? Nah, tetapi Tuhan lebih lagi berduka dengan orang yang memberi PHP sahabat Tuhan, pengharapan palsu. Ya, jadi jangan setengah-setengah. Karena apa? Dia akan memuntahkan yang setengah-setengah ini. Jadi kalau saudara, oh Tuhan, lindungi aku, berkati aku. Tetapi ada orang yang mencela saudara, itu siapa itu begini. Saya tidak suka kepadanya. Wow. Inilah orang-orang yang di hadapan Tuhan itu yang akan dimuntahkan itu gitu ya. Jadi tolonglah selidiki. Sekalipun mereka mendukakan hatimu, ampuni mereka. Tuhan itu datang yang pertama. Kenapa dia datang ke dalam dunia sebagai anak manusia? Karena kasih. Kalau melihat kesalahan, mengukur dan menghitung-hitung kesalahan manusia, dunia ini sudah game over. Tetapi karena kasih, di sanalah kelemah lembutannya berjalan. Dia berkorban, dia mengampuni. Ya, dia mengasihi, kemudian dia mengampuni. Nah, setelah dia mengampuni, bagaimana supaya ini benar-benar layak, supaya ketemu, supaya sinkron antara manusia dengan Tuhan? Maka dia yang menyatakan diri ke dalam dunia. Ya, dia datang. Jadi kalau musuhmu tidak menghampirimu, udah bawa apel ke rumahnya. Saya berdosa loh, kita diam-diaman. Nah, seperti itu ya, lakukan. Harus pemberesan. Jangan saudara tolak-tolak cairan tapi tidak ada pemberesan dalam hati. Wow, ya. Jadi harus mengampuni. Dan berikutnya apa yang harus kita lakukan? Karena Yesua itu sebagai teladan, sebagai anak sulung bagi kita. Nah, Yesua itu sebagai anak sulung yang akan menjadi teladan bagi kita. Di mana yang pertama dia mengasihi, kita harus mengasihi. Dia mengampuni, kita harus mengampuni dong. Berikutnya dia datang ke dalam dunia. Ngapain? Dia melayani. Dia melayani saudara dan saya. Dia Tuhan, dia melayani loh. Nah, dia melayani. Maka lakukanlah itu. Ya. Nah, dan setiap kita yang datang kepada Tuhan, kita harus rendah hati dan lemah lembut. Kalau ada karakter keras di dalam diri saudara, nggak usah heran Tuhan tidak akan sepenuhnya berdiam dalam saudara. Karena dia akan berdiam di dalam pribadi yang lemah lembut. Ya, jadi ini banyak ini Tuhan taruhkan di hati ini keras banget orangnya.
keras banget. Nah, tapi di dalam rohmu engkau menjerit kepada Tuhan dan minta tolong. Makanya dibukakan sekarang ya. Nah, untuk menghilangkan semua karakter-karakter itu yang kurang berkenan, baik kemarahanmu, baik kecemburuanmu, baik keirian, keegoisan, untuk menghilangkan itu semua hanya apa? Praise and worship. Ya. Di dalam praise and worship ada kuasa. Bahkan di saat saudara benar-benar menerima karunia bahasa roh, sekalipun saudara tidak mengerti, roh saudara yang berbicara dengan Tuhan. Sekalipun kita tidak mengerti dengan akal pikiran, roh itu akan mengerjakan secara daging. Dengan apa? Engkau yang pemarah akan dikurang-kurangi. Ya? Akan dikikis. Engkau yang egoisnya luar biasa akan dikikis. Bukan karena kekuatan saudara, tetapi karena apa? Dari hari ini, paksakan dirimu untuk datang kepada Tuhan. Kayaknya seringkali malas, Bu. Ini sibuk banget segala macam. Paksakan. Kita harus memaksakan diri untuk datang kepada Tuhan saat ini. Karena apa? Iblis akan menahan spirit kita, roh kita untuk tidak bersekutu kepada Tuhan. Rasa malas itu akan ditaruhkan, segala halangan-halangan itu akan dinyatakan, oh dia luar biasa. Dia mengerjakan sesuatu yang besar karena apa? Saya ingat 2017. Dia pernah menghadang dan mengatakan kepada saya, aku mengenal engkau dan engkau mengenal aku, katanya. Tetapi manusia tidak mengenalmu. Di situ saya menangis. Dia tahu aku dari Tuhan, aku tahu dia iblis. Tetapi manusia tidak tahu kalau aku dari Tuhan. Nah, di situ saya memang berdoa, Tuhan, apa yang aku alami ini? Kenapa ada iblis engkau izinkan berbicara kepadaku? Tetapi Tuhan katakan, anakku, berbicaralah. Maka engkau akan melihat dan mengetahui apa yang dia bilang. Saya ngomong gini, kau kan yang dosa manusia? Oh tidak, dia bilang. Saya itu menguatkan dosa. Manusialah yang tidak dapat melawan kedagingan. Benar nggak? Sangat benar. Karena apa? Satu contoh. Seseorang yang tadinya dia mau fokus kepada Tuhan. Satu contoh, dia masih anak gadis ya. Saya mau fokus kepada Tuhan. Gitu. Nah, jadi saya berjanji untuk tidak melirik laki-laki dulu. Pokoknya saya harus teguh di dalam Tuhan. Iblis mengintip ini. Tiba-tiba dia pergi ke pasar. Dilihatnya sesosok pria yang sangat ganteng. Sangat wow gitu. Iblis berbisik. Ganteng kan? Gitu. Nah, mulai masuk ke dalam hati. Pulang ke rumah terbayang-bayang. Kok ganteng banget. Aduh, aku gak bisa lepas dari senyumannya. Tatapannya tadi. Gayanya tadi. Ya. Nah. Dan iblis menguatkan perasaan itu. Ditanamkan rasa rindu. Ya. Sehingga si perempuan selalu pergi ke pasar. Itu hanya tujuan untuk melihat si lelaki. Nah, dan akhirnya ketemu. Setelah ketemu, ada time yang diberikan oleh si jahat untuk bertemu dan saling komunikasi. Komitmen tadi hilang. Jadi dia menguatkan segala dosa. Hanya karena apa? Kedagingan manusia yang tidak bisa dilawan. Ya. Jadi ini ibarat penyedap rasa. Ya. Dan memang mereka sudah membawa dosa itu. Karena mereka diusir dari sana karena pemberontakan. Tetapi mereka lebih menguatkan. Karena secara daging kita diuji kelayakannya. Ya. Ini khotbah berikutnya kayaknya. Ya. Nah, kemudian dia bilang, manusia itu bodoh. Karena apa? Dia katakan, manusia diberikan kesempatan untuk bertobat, tetapi manusia menyanyiakan waktu pertobatannya. Wah, luar biasa kan? Jadi jangan mau dibodoh-bodohin sama iblis. Ya. Dia bilang kita bodoh yang tidak yang menyanyiakan waktu pertobatan. Jadi kalau hari ini saudara sudah menyadari segala dosa, maka kembalilah. Ya. Karena apa? Seandainya kesempatan akan pertobatan Tuhan berikan kepada malaikat gelap, mereka jauh lebih baik daripada manusia. Nah, jadi kesempatan inilah yang mereka harapkan, tapi mereka tidak dapatkan. Jadi bersyukurlah saudara dan saya mendapatkan kesempatan akan pertobatan, tetapi jangan sia-siakan. Jangan sesat, sebab Tuhan tidak menginginkan dirinya untuk dipermainkan. Ya. Dan saat itu iblis katakan, manusia tidak tahu dunia ini sudah akan binasa. Waktuku sudah akan singkat di dalam dunia, katanya. Dan aku akan menyesatkan dan mengeluarkan segala kekuatanku untuk menyesatkan umat manusia.
Jadi lakukan pekerjaanmu, aku akan melakukan pekerjaanku, katanya. Wow, saya ditantang ini sama dia. Jadi saya percaya kita semua yang ada di sini Tuhan lindungi ya. Tolong bereskan semua dosa dari hari ini, ya, bereskan. Jangan sampai kalau tiba-tiba Tuhan datang ntar malam, coba gimana? Terangkat nggak saudara? Karena nggak ada yang menjamin kehidupannya. 1 jam yang akan datang kita nggak bisa jamin kita hidup atau enggak. 1 hari yang akan datang kita nggak bisa jamin kita hidup atau enggak, ya. Jadi tolong lepaskan segala keterikatan, segala noda-noda yang masih terselubung itu semua dibuang. Noda-noda di dalam jubahmu yang putih itu semua dibuang, ya. Tuhan adalah Tuhan yang adil. Supaya apa? Supaya kita memiliki rasa takut. Sebab dikatakan dalam firman Tuhan, selama kita menumpang di dalam dunia, kita harus memiliki rasa takut. Nah, sebab tanpa rasa takut akan Tuhan ini, maka sia-sia. Saudara harus tahu, usia di bumi ini 70, 89 tahun sudah hebat, saudara. Dunia berjalan. Kalau sesuai tahun yang kita hitung menurut Alkitab, itu masih sekian ribu tahun, sekian puluh ribu tahun, ya. Jadi tidak jutaan tahun sesuai tahun sejarah. Kalau kita hitung dari usia Adam dan Hawa gitu. Nah, kalau kita mengingat usia kita dengan dunia ini kecil, sebagian kecil. Jadi kenapa kita ada di dalam dunia? Hanya kesekian puluh tahun saja gitu, ya kan? Nah, toh mati juga. Jadi kita itu bukan boneka di dalam dunia yang Tuhan nyatakan lahir, kemudian mati, karena kita semua akan menghadapi antrian kematian toh. Nah, kita harus mempersiapkan diri untuk mati ini. Cuman untuk sebelum kematian ini, kita harus benar-benar tahu kalau masa depan kita bukanlah dunia. Masa depan kita adalah kekekalan. Jadi di dalam dunia ini Tuhan mengirimkan kita, Tuhan menaruhkan kita di dalam dunia untuk diuji kelayakannya sampai batas waktu yang Tuhan mau. Jadi tidak ada yang mengetahui batas waktu kita ada di dalam dunia. Oleh karena itu, selagi ada di dalam dunia, ketahuilah hidup saudara dan saya adalah untuk diuji kelayakannya. Jadi jangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Supaya di saat kita selesai di dalam pertandingan di dalam dunia, kita mendapatkan kehidupan kita yang sebenarnya. Kehidupan kita yang nyata itu adalah di dalam kekekalan, ya. Jadi dunia ini itu semu. Ini sebenarnya yang semu. Bahkan yang tidak kelihatan itulah yang nyata. Yang kelihatan saat ini di dalam mata saudara dan saya, inilah yang semu itu. Jadi kita harus meraih hidup yang sebenarnya, yaitu apa? Dalam kerajaan sorga dong, jangan di neraka, ya kan? Tetapi kita harus menghasilkan buah yang baik, karena setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dimasukkan ke dalam api. Kitalah pohon itu, ya. Jadi hasilkanlah buah yang baik di dalam pertobatan yang sempurna. Jadi jangan pertobatan sambal, ya. Sekarang kepedesan, gak makan cabai lagi ya, besoknya ya kan wanginya menyengat luar biasa, dimakan lagi, ya. Jadi pertobatan kita itu harus pertobatan yang kekal, ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ini khotbah kedua sudah berjalan. Bersyukurlah kita yang senantiasa ditegur. Karena apa? Barang siapa yang menerima teguran adalah orang yang mau bertumbuh. Tetapi barang siapa yang tidak menerima teguran adalah orang bebal, ya, yang tidak akan bisa bertumbuh. Oke? Haleluya. Puji nama Tuhan, ya. Terima kasih buat semuanya. Sampai bertemu di berikutnya, di mana nanti kita akan membahas lebih dalam lagi, ya, akan kesiapan-kesiapan, dan tolong dipersiapkan segala pertanyaannya. Dan bagi yang tadi belum ada kesempatan bisa dijapri, ya. Oke? Salam semuanya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati.